Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekanku yang kuhormati. Pertama-tama, marilah sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan segala rahmat, kurnia, dan nikmatnya, insya Allah kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Amin. Marilah pada kesempatan ini kita melanjutkan penyampaian ringkasan tafsir ayat-ayat Al-Quran yang merujuk ke kitab Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Masih dalam membicarakan tentang induk Quran, yaitu subbagian dari kerangka wahyu. Minggu yang lalu, yaitu temanya adalah yang ke-16. Sudah kita sampaikan tentang wahyu pertama dan wahyu kedua, yaitu perintah membaca dan berdakwah. Pada kesempatan ini, kita akan lanjutkan dengan tema wahyu yang universal, ukuran orang yang benar dan bertakwa. Suratnya adalah surat Al-Baqarah ayat 177. Tema ini diambil dari buku Membaca Quran, himpunan ayat-ayat pilihan untuk pendidikan budi pekerti yang disusun oleh Insinyur Asnawi Hasan MLC, Laksma TNI Purnawirawan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekanku semuanya, di awal ayat 177 surat Al-Baqarah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. Artinya, kebajikan itu bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Ayat ini menegaskan bahwa meskipun telah kamu hadapkan wajahmu ke timur dan ke barat, tapi belumlah berarti pekerjaan menghadap itu telah bernama kebajikan sebelum dia diisi dengan iman atau didorong oleh iman. Yaitu dimulai terlebih dahulu dengan pertama, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Disinilah letak kunci iman. Menurut Quraisy Shihab, pengertian kebajikan itu adalah menghiasi jiwa dengan iman serta berinteraksi positif dengan Allah dan sesama manusia. Allah itu tidak nampak oleh mata, maka keimanan kepada Allah benar-benar timbul dari keinsafan batin demi setelah melihat bekas nikmatnya atas diri. Pintu gerbang iman pertama itu ialah percaya kepada Allah. Dan yang percaya itu bukan saja akal atau ilmu, tetapi menimbulkan dalam jiwa taat, cinta, dan setia,
menghambakan diri dan patuh. Timbul cemas kalau amal tidak diterima, dan timbul keinginan dan kerinduan akan diberinya kesempatan melihat wajahnya di hari akhirat. Iman kepada Allah dan hari akhir menjadi pendorong untuk berbuat kebajikan. Moga-moga amal kita diridhoi, iman kita diterima. Dia timbul daripada ma'rifat. Dia menimbulkan cahaya di dalam hati, menimbulkan semangat, pengharapan buat hidup, buat bekerja dan berjasa. Iman menimbulkan dinamika dalam diri, sehingga bekerja tidak karena mengharapkan puji sanjung sesama manusia. Dengan sendirinya, iman kepada Allah dan hari akhirat itu menimbulkan iman kepada apa yang berhubungan dengan itu, yaitu yang kedua, yaitu iman kepada malaikat sebagai kekuatan yang telah ditentukan Allah untuk melaksanakan tugas di dalam alam ini. Rasul utusan Tuhan itu adalah manusia biasa. Dan untuk menyampaikan wahyu Tuhan kepada Rasul itu adalah malaikat sebagai utusan Tuhan yang gaib. Allah telah mengatakan bahwa malaikat itu akan turun memberikan sokongan sehingga kita tidak merasa takut atau duka cita di dalam hidup ini. Baca surat Fussilat ayat 30. Kemudian dengan sendirinya itu menimbulkan kepercayaan. Ketiga, iman akan kitab, yaitu Al-Quran, yang akan menjadi tuntunan dari dalam menempuh jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah. Dengan menyebut satu kitab, itu telah terbawa kitab-kitab yang lain, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Sebab isi yang hakiki dari segala kitab itu telah tersimpul kepada satu kitab, Al-Quran. Percaya pada kitab artinya mengetahui dan mengamalkan isinya, menerima segala suruhan dan larangannya, menjunjung tinggi hukum-hukum yang tertera di dalamnya. Dengan memegang teguh isi kitab itu, keluarlah insan dari gelap gulita kepada terang benderang petunjuk ilahi. Dengan demikian, maka tercapailah kebajikan. Dengan sendirinya, kepercayaan kepada kitab menyebabkan yang keempat, percaya kepada nabi-nabi utusan Allah dan menjunjung tinggi sekalian nabi sejak mulai Adam sampai Muhammad SAW. Kita harus mengetahui peri hidup daripada nabi-nabi. Dalam Nabi menyampaikan dakwah kebenaran ilahi itu tidak selalu menemui jalan yang datar, bahkan menempuh segala kesulitan. Hal ini akan menambah iman kita bahwa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tidaklah semudah hanya menghafalkannya. Percaya kepada nabi-nabi menimbulkan cita-cita di dalam hati kita, hendak meneladani hidup nabi, pengorbanan mereka, penderitaan mereka di dalam menegakkan kebenaran. Rukun iman itu mudah saja menghafalnya, tetapi dengan telah menghafal belumlah berarti bahwa orang telah beriman. Iman bisa naik, bertambah-tambah, tidak ada batas. Dan bisa juga menurun derajatnya dan hilang sama sekali. Iman adalah perjuangan hidup. Sebab akibat dari iman ialah kesanggupan memikul cobaan. Maka dalam lanjutan ayatnya itu menerangkan ujian yang akan dihadapi orang yang beriman itu, yaitu wa atal mala ala hubbihi, artinya
dan memberikan harta yang dicintainya. Mencintai harta itu adalah naluri manusia. Pada pokok asalnya manusia itu dijadikan Allah dalam keadaan loba, akan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tapi kikir sekali buat mengeluarkannya kembali. Baca surat Al-Ma'arij ayat 19. Maka kalau iman tidak ada, manusia ini akan diperbudak oleh harta karena nalurinya itu. Banyak orang memberikan harta benda, berderma, berkorban, namun di dalam hati kecilnya terselip rasa bakhil karena dia ingin hidup dan takut akan kekurangan. Bakhil itu adalah dasar jiwa manusia dan yang akan memeranginya tidak lain hanyalah iman. Ada kepercayaan dalam hati bahwa harta yang dikeluarkan itu pasti akan datang gantinya. Sebab harta yang telah ada itu pun tidaklah ada sebenarnya pada kita. Maka pada ayat selanjutnya menjelaskan kemana saja harta yang amat dikasihi itu hendak diberikan. Yaitu yang pertama, zawil kurba, artinya kepada karib kerabat. Betapa kehalusan Al-Quran di dalam membimbing jiwa manusia menempuh jalan kebajikan. Manusia itu terlalu sayang akan mengeluarkan harta yang amat dicintainya, yang dikumpulkan dengan susah payah. Maka supaya jangan terasa berat benar bercerai dengan harta itu, disebutlah orang pertama yang patut diberi harta, hadiah, dan bantuan adalah keluarga yang terdekat. Entah saudara kandung yang melarat atau paman yang miskin. Kemudian ayat selanjutnya yang patut dibantu itu adalah yang kedua, wal yatama wal masakin, artinya dan anak-anak yatim, orang-orang miskin. Tentang anak yatim itu banyak sekali ditemui ayatnya di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW itu bersabda, satu rumah tangga yang berbahagia ialah rumah tangga yang memelihara anak yatim dengan baik. Rumah itu akan diliputi oleh rahmat Allah. Diutamakan anak yatim dari keluarga yang terdekat. Ayat selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu wabnas sabil. Artinya, dan orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir. Jika mereka dalam perjalanan itu singgah menumpang ke rumah kita, maka selenggarakanlah dia dengan baik. Beri makan dan tempat bermalam. Kalau kita mampu, berilah sokongan belanja buat mereka di perjalanan. Ayat selanjutnya, yaitu yang keempat, adalah wasailin, artinya dan orang-orang yang meminta. Kalau iman seseorang itu telah mendalam, kalau tidak terdesak benar, tidaklah dia akan meminta. Oleh sebab itu, bagi seorang yang mampu, yang ingin berbuat kebajikan, sekali-kali kepada mereka itu janganlah pengharapannya itu dikecewakan. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah wafir riqab, artinya dan membebaskan hamba sahaya. Perbudakan pada zaman purbakala itu terjadi karena adanya peperangan. Maka anjuran kebajikan yang dapat dilakukan pada zaman itu ialah menganjurkan kepada yang empunya budak agar memerdekakan budaknya. Dan itu adalah termasuk budi dan akhlak tertinggi dalam Islam.
Setelah diterangkan dasar-dasar pada jiwa yang harus terlebih dahulu ditanamkan, barulah lanjutan ayat berikutnya, yaitu memerintahkan kepada kita. Pertama, wa aqamas shalah, artinya dan mendirikan salat. Tegas di dalam ayat ini, salat itu bukanlah semata-mata dikerjakan, melainkan didirikan. Artinya timbul dari rasa iman dan kesadaran. Tidaklah lagi orang merasakan keberatan mendirikan salat itu, karena dia telah ditimbul daripada iman kepada Allah dan kasih sayang kepada sesama manusia. Tidak lagi salat karena semata-mata menghadap muka ke timur atau ke barat. Tidak lagi salat itu karena turut-turutan, padahal kosong daripada iman. Salat itu menghadap kiblat, tapi karena iman dan kasih sayang sudah terhujam dalam jiwanya, maka bukan saja mukanya yang dihadapkannya, melainkan batinnya yang terlebih dahulu dihadapkannya kepada Tuhan. Di pangkal ayat itu disebutkan, memalingkan muka ke timur atau ke barat belumlah bernama kebajikan. Kebajikan itu ialah apabila jiwa terlebih dahulu diisi dengan iman, dibuktikan dengan kasih sayang kepada manusia. Dengan demikian baru timbullah salat. Sebab salat hendaklah timbul dari iman dan kasih sayang. Kemudian yang kedua, lanjutan ayatnya adalah wa ataz zakah, artinya dan mengeluarkan zakat. Jaranglah terpisah di antara mendirikan salat dengan mengeluarkan zakat. Sebab salat adalah alamat kepatuhan kepada Tuhan dan zakat adalah kasih sayang dalam masyarakat. Iman yang kokoh itu menimbulkan salat yang khusyuk. Terlebih dahulu diterangkan betapa besarnya pengaruh iman untuk menimbulkan kasih sayang sesama manusia, sehingga hati lapang dan pemurah mengeluarkan hartanya dicintai untuk keluarga, anak yatim, fakir, miskin. Sekarang, setelah selesai menerangkan kepentingan mendirikan salat sebagai bukti iman, diulang pula sekali lagi, yaitu mengeluarkan zakat. Sekali lagi disebut kemurahan hati mengeluarkan harta yang sangat dicintai. Kemudian yang ketiga, yaitu lanjutan ayatnya, wal mufuna bi adihim iza ahadu, artinya orang-orang yang menepati janji apabila mereka telah berjanji. Janji itu ada dua. Pertama yaitu janji kita dengan Tuhan dan janji kita dengan manusia. Kehidupan ini seluruhnya itu diikat dengan janji. Mengakui sebagai hamba dari Allah, itu artinya akan menepati janji dengan Allah. Naik saksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, itu artinya ialah janji bahwa kita akan mematuhi segala perintah dan larangan Rasulullah. Kedua, ialah janji dengan sesama manusia. Mendirikan negara itu adalah suatu janji bersama. Hendak hidup dengan rukun. Kepentingan diriku akan terhenti bila mana telah bergabung dengan kepentingan kita bersama. Maka janji sesama manusia pada hakikatnya adalah janji dengan Allah jua, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Yang keempat, lanjutan ayatnya,
was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'si. Artinya, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Disinilah kita bertemu kunci rahasia dari iman dan kebajikan. Di dalam membina iman dan kebajikan, syaratnya yang utama itu adalah sabar. Mulut bisa dibuka lebar buat menyerukan iman. Beribu orang tampil ke muka menyerukan iman, tetapi hanya berpuluh yang dapat melanjutkan perjalanannya. Sebagian besar itu jatuh tersungkur di tengah jalan karena tidak sabar. Di sini disebutkan ujian pertama itu ialah kepayahan, kemiskinan, dan serba kekurangan. Yang kedua adalah kesusahan lantaran penyakit baik rohani dan jasmani. Dan yang ketiga adalah kesulitan yang dihadapi seketika peperangan. Berapa banyaknya orang yang runtuh iman, hancur pendirian, dan hilang lenyap nilai sebagai manusia. Maka orang yang tidak sabar menghadapi serba-serbi kesusahan itu, tidaklah mereka akan mengerti apa yang dinamai kebajikan. Dalam saat susah itulah iman diuji. Orang yang beriman berpandangan jauh. Mereka mempunyai kepercayaan bahwa keadaan tidak akan selalu begitu-begitu saja. Sesudah susah mestilah akan timbul kemudahan, dan di dalam susah itulah selalu terdapat kemudahan. Di dalam Al-Quran tidak kurang daripada 90 ayat yang menyebutkan keutamaan sabar. Sesudah semuanya itu diisi menurut tertibnya, barulah datang lanjutan ayat berikutnya, yaitu ulaikal ladzina sadaku. Artinya mereka itulah orang yang benar. Isilah semuanya itu dengan tertib. Mulailah dengan iman, turutilah dengan rasa cinta kepada sesama manusia, dan iringilah lagi iman kepada Allah dengan salat yang khusyuk, lalu berzakatlah dan teguhlah memegang janji serta sabarlah memikul tugas itu. Barulah pengakuan iman dapat diterima oleh Allah dan terhitung dalam daftar Tuhan sebagai orang yang benar. Di ujung ayat itu dikatakan, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Wa ulaika humul muttaqun. Artinya, itulah orang yang selalu memelihara hubungannya dengan Allah. Mereka selalu berusaha sehingga martabat imannya bukan menurun, melainkan selalu mendaki kepada yang lebih tinggi. Demikianlah disampaikan ringkasan tafsir surat Al-Baqarah ayat 177 yang mengacu kepada kitab tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Atas segala perhatiannya diucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Semoga kita diberi kekuatan untuk bisa lulus dari ujian yang dihadapi oleh setiap orang yang beriman, yaitu wa'atal mala a'la habihi, dan sabar dalam menghadapi segala rintangan untuk mengisi kehidupan kita dengan berbuat kebajikan, sehingga bisa meraih julukan orang-orang yang benar dan orang-orang yang bertakwa. Semoga ringkasan tafsir ini memberi manfaat buat kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.